Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, balik lagi nih di kontennya Melawati. Kali ini Mela mau bahas lagi seputar parenting. Jadi video sebelumnya nih Mela pernah bahas kan tentang tips cara berjalan cepat ya teman-teman untuk anak ya. Nah kali ini Mela mau nge-share ada 4 hal yang harus diperhatikan saat anak mulai mau berjalan ya teman-teman. Jadi apa aja sih 4 yang harus diperhatikan itu ya, 4 hal ya, maksudnya 4 hal yang harus diperhatikan ketika anak sudah mau mulai berjalan atau sudah masuk ke usia mulai berjalannya, karena normalnya itu di usia 9 bulan sampai ke 18 bulan ya teman-teman. Nah sebelum dilanjut nih untuk videonya, Mela minta dulu untuk teman-teman yang belum subscribe jangan sampai lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification-nya ada di samping subscribe biar nanti kalau misalnya Mela update nih teman-teman ya kedengaran. Oke, pastikan sudah subscribe ya. Yuk kita langsung aja lihat pembahasannya, apa saja sih 4 hal yang harus diperhatikan ketika anak sudah mau mulai berjalan. Teman-teman di sini untuk poin yang pertama nih teman-teman ya, new moms ini wajib tahu banget ya. Jadi di sini hindari pemakaian baby walker ya teman-teman. Nah kelihatannya sih pemakaian baby walker ini bikin si bayi ini nyaman ya, atau merasa aman ya kalau kita lagi tinggal keluar nih ya, atau kita lagi masak-masak. Meski kelihatannya nih baby walker ini kelihatan lebih aman ya untuk bayi dan kelihatan lebih bisa membantu si bayi ini cepat berjalan, tapi ternyata di sisi itu baby walker ini banyak banget sisi negatifnya ya teman-teman. Nah diantaranya ini yaitu membuat si kecil lebih malas ya. Maksudnya lebih malas itu jadi kan karena baby walker itu kan ada rodanya kan, di bagian bawahnya itu ada 4 atau 6 roda gitu. Nah itu otomatis kan kalau bayi gerak itu kan otomatis si baby walker ini juga jalan. Nah itu otot kerja bayinya itu kurang terlatih teman-teman karena dibantu sama baby walker, jadi mengganggu kerja ototnya, kemudian lebih berisiko karena mungkin bisa meraih juga nih benda-benda pecah belah. Makanya kalau misalnya bayinya ini udah mulai merangkak atau mulai mau berjalan, jadi area rumahnya itu mungkin harus lebih safety aja ya teman-teman, apalagi ada barang-barang yang mungkin lebih berbahaya ya. Jadi bisa dihindari dulu atau bisa disimpan dulu ke tempat-tempat yang mungkin nggak bisa sampai terjangkau oleh anak gitu. Karena yang aku baca nih teman-teman dari American Academy of Pediatrics tahun 2001 itu mengungkapkan bahwa di tahun 1999 diperkirakan sebanyak 8.800 anak usia di bawah 15 bulan itu dibawa ke rumah sakit bagian UGD karena akibat pemakaian baby walker teman-teman. Nah makanya di sini sudah banyak banget dokter-dokter anak yang mewarning untuk pemakaian baby walker. Jadi untuk yang poin pertama itu pastikan untuk anaknya hindari dulu pemakaian baby walker ya teman-teman. Oke, untuk poin yang kedua di sini aku udah bahas juga ya di video sebelumnya mengenai tips cara anak berjalan. Nah, untuk poin yang keduanya di sini tidak menggunakan alas kaki. Jadi itu adalah alasan aku juga, aku jarang banget pakaiin alas kaki ke anakku ya teman-teman. Bahkan aku nggak punya tuh sepatu bayi, punya pun itu dari kado-kado temen gitu. Ada pun sepatu bayi tapi itu bekas kakaknya ya, jadi motifnya motif-motif cewek dan itu nggak kepake juga karena kalau misalnya bayi dipakein sepatu itu kepakainya bentar banget gitu. Jadi alasan aku juga nggak pakein itu alas kaki ke bayi karena itu ya untuk pembelian sepatu bayi itu nggak akan kepake lama gitu. Nah jadi kalau kita nggak pakein alas kaki ataupun kaos kaki setiap harinya di rumah, itu tuh merangsang sensorik koordinasi otot kakinya itu ke lantai bener-bener kerasa banget sama bayi. Bahkan bayi ini bisa nopang badannya gitu, jadi dia bisa ngerasain sentuhan dari kakinya ini ke lantai dan otomatis dia lama-kelamaan itu bisa nopang badannya gitu. Jadi aku tuh dari anakku bayi nih usia 4 bulanan gitu, aku udah mulai latih untuk belajar berdiri dan tanpa alas kaki gitu teman-teman. Nah selain itu untuk alasannya sendiri kenapa sih nggak pakai alas kaki gitu ya, jadi pasalnya di sini keadaan seperti ini akan membantu sang buah hati untuk meraih keseimbangan
Oleh karena itu ada baiknya untuk menunda pemakaian sepatu pada si kecil ya teman-teman. Mungkin pemakaian sepatu bisa kali ya kalau misalnya si anaknya udah mulai bisa berjalan usia 1 tahun, mungkin bisa tuh Mams dibeliin sepatu-sepatu agak lebih banyak, karena untuk pemakaian sepatu di usia 1 tahun itu lumayan kepakainya agak lama gitu. Cuma size-nya jangan sampai benar-benar yang mendekati kakinya bener-bener ngepas gitu, jadi agak dilonggarin dikit. Misalnya size nya 12,5 cm, nah teman-teman belinya yang 13 atau 14 gitu ya teman-teman. Nah untuk poin yang ketiganya nih sering banget dijumpai ya oleh mams di rumah nih pastinya. Mungkin lagi gemes-gemesnya, apalagi punya anak pertama ya, lagi senang-senangnya banget gendong, apalagi lebih protektif banget ya kalau anak pertama itu, jadi senangnya itu gendong gitu. Apalagi kalau anaknya nangis sih seringnya digendong. Nah itu ternyata sebenarnya harus dihindari loh Mams. Jadi yang poin ketiga itu yaitu lepaskan anak dari gendongan. Jadi Mams kalau misalnya anaknya pengen cepat berjalan, kalau sudah memasuki fase usia berjalan itu jangan sampai anaknya sering digendong ya Mams ya, karena pasalnya di sini anak yang sering digendong, apalagi yang sudah masuk ke usia 1 tahun, itu sebaiknya ibu mengajari secara perlahan dan sesering mungkin untuk melepaskan pegangan agar otot kakinya lebih kuat dan mampu bergerak lebih lincah gitu. Jadi biarkan saja anaknya bergerak di ruangan yang bersih, tapi tentunya ruangannya yang sudah safety, bersih ya, nggak ada benda-benda berbahaya. Atau misalnya kalau ada kabel-kabel listrik yang kayak gitu, terus ada colokan-colokannya ya Mams ya, kan kebanyakan tuh anak suka masuk-masukin jari gitu kan di colokan. Nah kalau bisa itu ditutup aja, apalagi untuk anak yang under 1 tahun nih Mams, warning banget, karena itu kan susah banget ya kita ajari karena belum paham banget kan apa yang kita sampaikan gitu. Bahkan kalau kita ngelarang, dia malah nyengajain nggak masuk-masukin tangannya tuh ya ke colokan kayak gitu ya. Apa sih colokan tuh stop kontak kan ya teman-teman ya, yang kayak gini nih teman-teman. Nah yang kayak gini nih teman-teman ya, pasti di rumah teman-teman nih banyak banget ya di rumah Mams ya, apalagi yang misalnya stop kontaknya ini dibuatnya di bawah kayak gini, ini kan bahaya banget ya, kejangkau banget sama anaknya. Tapi kalau misalnya stop kontaknya di atas itu kan agak aman ya, karena anak kan juga belum nyampe kan ya kalau tangannya sampai ke atas. Nah teman-teman juga jangan sampai lupa kalau punya bayi ini sedia yang kayak gini teman-teman. Waktu anakku bayi nih, anak yang pertama ini, aku sengaja banget nih beli yang kayak gini udah di jauh-jauh hari. Kalau misalnya aku tinggal masak atau apa, aku suka masukin nih stop kontak kayak gini. Nah untuk poin yang keempatnya yaitu pastikan area berlatih aman. Nah ini poin keempat ini dari tadi udah aku sebutin ya teman-teman. Jadi emang ini poin penting juga nih, penting banget bahkan ya, karena kalau misalnya anak udah berjalan tapi area tempat bermainnya tetap gak safety, gak bersih, itu kan warning banget ya teman-teman. Pokoknya hindari benda-benda yang pecah belah kayak gitu deh teman-teman. Kalau misalnya ada ambalan, taruh aja yang paling atas. Kalau misalnya ada kamar yang kosong, taruh aja semua mainan yang berbahayanya mungkin ya. Yang berbahaya maksudnya yang bisa menghindari si anak terjadinya cedera ya, amit-amit ya, nauzubillah. Jadi taruh aja di kamar-kamar yang mungkin kosong dan tidak dijangkau oleh anak gitu ya. Benda pecah belah ya teman-teman, kemudian pajangan kaca ya, pokoknya yang pecah belah gitu dari kaca itu hindari dulu ya teman-teman. Hal ini untuk menghindari dari kejadian yang mungkin tidak kita inginkan ya teman-teman. Oke deh teman-teman, itu dia ya 4 tips yang harus diperhatikan ketika anak sudah masuk usia mulai berjalan ya teman-teman. Dan di sini juga lagi ada, dan pembahasan yang aku sampaikan juga udah cukup ya, sekian aja. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lagi tonton di sini bisa ambil hal positif ya, dan semoga video ini selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next my video. Bye bye. Bye bye.